Halo teman-teman, apa kabar? Di konten kali ini saya akan berbagi sharing tentang pengalaman saya lah. Bagaimana saya menjalani proses berbisnis asuransi di awal-awal dulu. Saya join di dunia asuransi sebagai agent pertama kali di tahun 2010. Di awal-awal saya menjalankan bisnis ini, saya juga mengalami mungkin yang teman-teman alami juga, yaitu tentang bagaimana profesi ini sangat amat tidak dihargai oleh orang, terutama ya gak mau munafik sih jawabnya, terutama oleh keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, sahabat kita sendiri. Saya juga merasakan hal yang serupa dengan kalian, pengalaman yang sama, bahwa terus terang profesi bisnis asuransi ini masih sangat dianggap kurang berharga. Kita dianggap korban cuci otak dari perekrut kita. Kita dianggap terlalu bodoh karena tidak bekerja sesuai dengan title yang kita terima saat kita kuliah. Kita dianggap kurang bijak karena stigma yang masih negatif tentang asuransi. Kita dianggap pekerjaanmu sebagai pebisnis asuransi adalah pekerjaan yang tidak aman, karena pekerjaan asuransi adalah pekerjaan penipu, tukang tipu. Guys, teman-teman, saya juga merasakan hal yang demikian. Tapi tahu nggak kabar bahagianya? Kabar bahagianya adalah seperti ini, teman-teman. Setiap perjuangan yang kalian lakukan di titik awal, di mula-mula, itu akan sangat amat berbuah manis apabila kalian mampu bertahan di bisnis ini. Mampu tidak hanya bertahan tetapi bertumbuh, berkembang. Karena apa, teman-teman? Kabar bahagianya adalah orang yang telah tidak menghargai kita di masa lalu, mereka akan berubah, berbalik akan menghargai, menghormati kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka akhirnya melihat bahwa kita telah mengalami perubahan hidup, perubahan karakter, kita telah mengalami upgrade hidup. Mereka melihat kita juga konsisten bertumbuh, berkembang di bisnis yang kita jalani, akan berbuah manis banget, teman-teman. Fight, benar-benar fight. Oke, ini buat teman-teman yang suka hitung-hitungan, seberapa berharganya kita, seberapa berharganya bisnis asuransi ini dibandingkan, mohon maaf, kalau kita kerja ikut orang. Ini saya kupas dari segi hitungan. Anggap aja lah, teman-teman, terutama di Kota Malang, ya teman-teman. Saya gak bahas di kota lain karena saya tinggalnya di Kota Malang. Oke, saya ada teman A, bekerja di salah satu bank, fresh graduate, masuk ke bank ya kira-kira 4,5 juta. Udah, enggak, jangan lihat yang fresh graduate lah, kita lihat yang agak besar dikit lagi, supaya nanti paling enggak ya sebanding. Di sebuah bank dengan posisi, anggap aja manajer marketing di Kota Malang. Income-nya gaji besar, kurang lebih wajarlah 10 juta.
per bulan. Terus ya namanya manajer marketing kan pasti ada komisi-komisi. Wajarlah komisi rata-rata sama lah 10 juta per bulan. Kalau di total income-nya selama bekerja sebulan adalah sebesar 20 juta. Ingat, sebagai karyawan ada yang namanya keterikatan jam kerja. Jam kerjanya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kurang lebih ada 8 jam kerjanya. Jadi kalau mau di rundown, ini saya hitung di kalkulator, dengan income 20 juta per bulan, income 20 juta per bulan. Ini 8 jam kerja. Terus 1 minggu Senin sampai Jumat 5 hari. Dikali 5 40 jam. Terus 1 bulan 4 minggu. 40 dikali 4 minggu 160 jam. 8 juta tadi, ini 20 juta tadi dibagi 160 jam. Nih 20 juta. Kelihatan ya? Oke. Nih sementara di sini 20 juta dibagi 160 jam kerja. Jadi per jam dia dibayar senilai 125.000. Nih. Itu kalau sebagai karyawan, sebagai manajer di sebuah bank, manajer marketing. Income-nya ya ini rundown-nya ini, detailnya ini kalau dihitung per jamnya 125.000 per jam. Kerja di bank keren nggak teman-teman? Keren teman-teman. Berangkat pagi, yang cowok ya, pakai setelan kain, bahan kain, pakai jas, pakai dasi, sepatu pantofel, ya keren ya. Memang nggak bisa dipungkiri jenis pekerjaan yang berpakaian keren itu adalah impian dari banyak, menurut saya banyak orang tua. Orang tuanya ya orang anak yang bekerja di bank ini. Ya mungkin ya sebagian lah memang impian, ada impian milenial yang bekerja dengan keren lah, pakaian keren lah, anggap aja seperti itu. Tapi rata-rata yang paling bangga orang tuanya sih kalau melihat anaknya berangkat kerja pakai pantofel, pakai tas, ya pakai tas keren, atau kalau cewek ya setelan baju kerja yang keren, ya rata-rata orang tuanya yang paling keren gitu, paling seneng banget ya orang tuanya dia. Karena kenapa? Karena ya udah bangga lah nyekolahin anaknya kerja, udah lulus terus masuk kerja sesuai dengan akademisnya. Nih 125.000 per jam. Halo teman-teman pebisnis asuransi yang lagi dong, yang juga tadi merasakan bully dibully sama orang terdekat, dikatain bisnis lu penipuan, bisnis lu nggak ada masa depan. Ini seberapa berharganya kamu, seberapa dihargainya kamu di bisnis kita. Saya kasih hitungannya. Remember this, 125.000 per jam. Oke, ini yang sebelah sini saya hapus ya supaya saya punya space menulis. Oke. Dengan segala hormat, segala kebanggaan saya di bisnis asuransi ini, saya bisa bercerita dengan perumpamaan seperti ini teman-teman. Anggap aja ada Budi, seorang bisnis eksekutif Allianz. Oke, bukan lulusan
kampus, nggak ada title, nggak ada S1, S2, buru-buru S2, S1 aja nggak ada. Bisnis eksekutif, lulusan SMA, tapi dia punya etos kerja oke, dia rajin, tekun. Dalam 1 minggu dia prospek 20 orang. 1 minggu 7 hari. Dia atur waktu, pokoknya 1 minggu prospek 20 orang. Dalam 1 minggu closing 5 orang. Setiap closing, setiap proses prospek, dia perlu 1 jam untuk ngobrol. Nih. Jadi kalau closing hanya 5 orang, ya jam kerja dia ya aslinya cuma 5 jam untuk bisa sampai closing 5 orang ini. Itu. Yang 15 jam sisanya ya buat pengalaman aja lah. Lah anggap aja di total semua 20 jam dalam seminggu. Nih, dalam seminggu jam kerjanya 20 jam. Oke, balik lagi. Dia closing 5 orang. Nah, masing-masing premi dia adalah sebesar nih, masing-masing orang ini preminya adalah sebesar 2 juta per bulan. Nih, closingnya ya. Nah, kalau ada yang belum paham tentang konsep ini, saya juga bikin satu konten tentang rumus sukses pebisnis asuransi. Kalian wajib lihat itu semua supaya nyambung sama ini. Ini ya, balik lagi Budi 5 orang per minggu atau 5 jam kerja untuk closing 5 orang ini. Preminya masing-masing 2 juta kali komisi 30%. 5 kali 2 juta 10 juta dikali komisi 30%, total sama dengan 3 juta per bulan. Jangan lupa komisi kita pebisnis asuransi 3 juta ini dapatnya selama 24 kali. Yang artinya apa teman-teman? Kita hitung 24 kali 3 72 juta. Nih, ingat teman-teman, Budi prospek 20 orang, closing 5 orang. Setiap prospek perlu waktu 1 jam. Kalau prospeknya 20 orang, artinya dalam seminggu jam kerjanya berapa? 20 jam. Closingnya 5 orang, total kerjanya, jam kerjanya untuk closing 5 orang berapa jam? 5 jam saja. Closingnya 2 juta per orang, total 10 juta, komisi 30%, total 3 juta per bulan. Income-nya dia dari minggu itu aja 3 juta per bulan. Nah, komisi agen asuransi, pebisnis asuransi adalah sebetulnya 24 kali, total 72 juta. Ini nih, saya ingetin, seberapa besar kita dihargai di bisnis ini bisa terlihat dengan hitungan. Ingat tadi 72 juta didapatkan selama berapa lama jam kerjanya? 5 jam kerja. 72 juta dibagi 5 jam, jatuhnya bagi 5. Jadi secara efektif 72 juta dibagi 5 jam jatuhnya adalah sebesar nih 14.400. Setelah lihat seperti ini, compare nih, yang atas 125.000 per jam, yang ini 14.400.000 per jam. Kira-kira yang lebih gede yang mana? Kalian bisa lihat.
So, teman-teman, buat kalian pebisnis baru di asuransi yang sedang mengalami bullying, yang sedang diledek banyak orang, saya mau encourage kalian semua bahwa kalian lebih dihargai di bisnis asuransi ini. Bahkan yang paling penting, bahkan jam kerja kalian jauh lebih singkat, namun menghasilkan lebih banyak. Kan ini bukan manipulasi otak kalian, tapi ini adalah pengalaman yang sudah saya jalani selama 10 tahun berbisnis asuransi ini. Saya gak akan mencuci otak kalian, karena ini nih udah jelas hitungannya, udah jelas. Saya gak pakai kalimat-kalimat yang persuasif, gak pakai kalimat-kalimat yang istilahnya apa ya, bisa mempengaruhi otak kalian. Gak bisa, saya bukan ahli hipnotis. Makanya saya pakai hitungan ini supaya benar-benar kelihatan logis dan bisa masuk di akal. Teman-teman, kita benar-benar dihargai di bisnis ini. Gak apa-apa teman-teman, kalian nikmatilah, nikmati 6 bulan awal berbisnis asuransi, diledek, dilecehin, whatever lah apa kata mereka. Tapi yakin teman-teman, kalian konsisten di bisnis ini, suatu saat mereka akan mencari kalian. Karena hanya ada acungan jempol dari mereka yang dulunya pernah menghina kalian. Semangat teman-teman. Saya ingatkan untuk mengerti rumus ini, 5 orang kali premi kali komisi. Untuk mengerti rumus itu tadi, kalian wajib nonton video saya, konten saya, rumus sukses pebisnis asuransi. Semangat teman-teman, jangan putus asa, tetap andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu mengetuk hati setiap prospekan kalian sampai akhirnya mereka memutuskan tanda tangan. Oke bro, saya beli di kamu, saya ambil polis di kamu, saya percaya kamu. Tetap pertahankan kompetensi kalian, tingkatkan kompetensi kalian. Oke, teman-teman, buat yang juga belum join di bisnis ini perbandingan penghargaan yang akan kita capai, penghargaan yang akan kita dapatkan di bisnis asuransi ini. Semangat, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.